Banjir yang belum lama ini menerjang Bali adalah peringatan. Tuhan sedang berdialog dengan cara memberi teguran keras akibat ulah manusia yang semakin jauh dari kebaikan. Kerusakan alam yang menjadi penyebab utama banjir menunjukkan keserakahan manusia. Tapi hati-hati karena banjir masih berpotensi kembali terjadi. Setelah banjir, masih ada bencana lain yang tak kalah menakutkan. Mulai dari gempa bumi, gunung meletus, hingga perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Semua itu bagian dari siklus pancaroba sebelum memasuki Shio dengan elemen api di tahun depan. Tapi benarkah demonstrasi juga masih akan terjadi? Mungkinkah bakal pecah kerusuhan massal akibat dari tuntutan rakyat tidak dipenuhi? Lantas apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari berbagai bahaya? Banjir dengan kekuatan besar yang menerjang Pulau Bali 10 hari lalu masih memberi suasana sedih. Para korban juga belum pulih dari trauma akibat banjir bandang yang menakutkan itu. Tapi sepertinya banjir tetap berpotensi datang lagi dalam waktu dekat sebab cuaca yang sedang sangat ekstrim masih terus terjadi. Menurut paranormal Dayak, Nyai Dewi Rantian, bencana alam memang masih akan menghiasi hari-hari kita hingga tutup tahun nanti. Semua itu menurut Nyai Dewi sebagai akibat musim peralihan dari sio ular kayu menjadi sio kuda api. Tapi benarkah bencana besar mulai dari gempa hingga gunung meletus juga menjadi ancaman? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri dari semua bencana? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tepat 10 hari pasca banjir besar yang menerjang Bali, suasana masih memprihatinkan. Para korban juga belum sembuh dari trauma dan rasa takut akibat hantaman banjir yang tak pernah diduga. Kejadian yang sangat dramatis itu menurut paranormal Nyai Dewi Rantian adalah peringatan kecil dari Yang Maha Kuasa. Peringatan itu adalah teguran agar manusia kembali mencintai sekaligus merawat alam dengan baik. Sebab tanpa perawatan yang baik, alam akan terus mengirimkan bencana. Saat ini Bali yang semakin banyak dikunjungi wisatawan sudah berubah. Alamnya terus dieksploitasi tanpa pelestarian yang berarti. Oke, kalau kita melihat ya sebenarnya terjadinya kayak seperti ada musibah di Bali ini, itu kenapa sebenarnya? Sebenarnya Tuhan itu memberi kita peringatan supaya kita bisa menjaga alam ini. Sebenarnya kan kalau banjir itu kenapa sih bisa banjir? Sedikit banyak kan berarti sedikit banyak alamnya sudah tidak baik-baik aja. Mungkin sudah banyak perumahan, hutannya udah mulai tipis, sudah mulai nggak ada karena udah dibikin jadi perumahan, dibikin banyak villa atau dibikin macam-macam kan. Jadi mungkin ini juga peringatan buat buat kita semua. Pembangunan yang gencar dilakukan di Bali memberi konsekuensi menipisnya hutan sebagai penyangga bencana. Meski bertujuan untuk kesejahteraan, ada sisi-sisi lain dari pembangunan yang tidak jarang membuat kerusakan alam semakin parah. Dari sanalah, bencana termasuk banjir bandang yang baru saja melanda Bali bisa terjadi. Jawaban saya sih udah mulai banyak yang gundul, udah banyak supaya kita tuh bisa merawat kembali alam kita. Supaya apa? Ini yang kira-kira sudah ada dibangunin ini ada hutan atau ada apa, sekarang udah gundul dibikinin villa atau dibikinin macam-macam. Nah, mulai sekarang mulai tertata yang tidak boleh dibikin untuk perumahan, memang harus tempat pohon atau hutannya memang untuk menahan air, ya jangan diapa-apakan.
kan seperti itu. Jadi mulai sekarang sebenarnya ini Tuhan memperingatkan kita supaya kita bisa introspeksi kembali, supaya kita bisa menjaga alam. Merespon teguran Tuhan, sudah saatnya kita kembali merawat alam dengan baik. Salah satu cara agar bencana tidak semakin menjadi-jadi adalah berintrospeksi. Karena berbagai bencana mulai dari banjir hingga tanah longsor akan menjadi keniscayaan. Sebagai sebuah teguran, banjir akan kembali lagi, terutama jika teguran tidak diindahkan. Kerusakan alam yang menjadi penyebab banjir harus bisa diatasi agar harmoni kembali tercipta. Tapi benarkah Bali akan kembali diterjang banjir besar? Oke, jawaban saya pasti akan ada banjir lagi. Mungkin di daerah-daerah lain juga akan ada nanti di akhir tahun ya, pasti akan ada. Jadi sebenarnya ini kita tuh mulai introspeksi dulu. Bukan kita aja, pemerintah pun mulai introspeksi diri bagaimana caranya untuk mengatasi banjir ini. Ya pasti terjadi ya, kayak banjir pastilah. Jawaban saya banjir pasti. Longsor juga udah pasti ada. Ya, setelah itu gempa bumi juga ada. Itu yang perlu diperhatikan. Bukan hanya banjir Bali yang menjadi pelajaran, karena banyak bencana yang terjadi sepanjang tahun ini adalah pengingat agar kita selalu berhati-hati. Sebagai ahli supranatural, Nyai Dewi Rantian juga selalu mendapatkan pesan agar menyebar kewaspadaan, sebab ada situasi yang tidak baik. Siklus musim saat ini sudah tidak lagi bisa dipahami. Cuaca bisa berubah seketika tanpa pernah bisa diramalkan. Biasanya itu dari Januari itu sampai bulan 3 itu masih hujan. Iya. Mulai masuk bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu biasanya kemarau. Benar nggak? Setelah itu bulan 9 tuh masih kemarau, mulai mau masuk. Habis itu Oktober, November kan mulai itu musim hujan kembali. Sekarang tuh berbeda. Hari ini panas terik. Mungkin 1 minggu lagi hujan lebih besar. Ya saya bilang, kenapa? Ya siklus sudah sudah tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Melihat mungkin Tuhan juga marah dengan kita. Karena kita kadang-kadang tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan ciptakan itu. Semua bencana yang terus melanda, terutama setelah melewati pertengahan tahun, adalah fase penting menuju pancaroba. Ada anomali yang sulit diprediksi karena sedang dalam peralihan musim. Apalagi secara spiritual, saat ini sedang menuju perubahan shio dari yang berunsur kayu menjadi shio yang berunsur api. Kondisi perubahan itu yang membuat bencana semakin sering datang dengan kekuatan yang sulit untuk dibaca. Oke, maknanya itu sebenarnya, ini kan kita peralihan sebenarnya dari unsur kayu, energi kayu mau masuk ke api. Itu biasanya kan itu hawa panas ya. Energi panas itu sangat besar, emosi manusia. Habis itu energi hawa panasnya bumi juga. Jadi jawaban saya ini peralihan sebenarnya. Jadi pasti akan banyak musibah-musibah yang akan datang, apalagi sampai akhir tahun ini. Di tengah suasana alam yang memaksa untuk selalu waspada, bencana-bencana besar berpotensi terjadi. Tapi benarkah kerusuhan massal akan kembali terjadi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. 10 hari menuju akhir bulan September, suasana alam semakin tidak menenangkan sebab ancaman bencana besar masih sangat mungkin terjadi. Banjir Bali hanya pelajaran kecil bagi kita untuk segera memperbaiki diri. Paranormal Ki Bajra bahkan mewanti-wanti untuk tidak lengah karena tidak hanya banjir yang menjadi ancaman. Dalam pandangan mata batinnya, Ki Bajra melihat bakal terjadi gempa dengan daya guncang yang sangat tinggi. Ya, yang saya lihat nanti akan banyak gempa. Ini yang perlu diwaspadai ya di daerah Jabodetabek ataupun ibu kota. Gempa ini akan banyak terjadi. Ingat ya, gempa akan banyak terjadi. Dan gempanya itu skala Richternya cukup besar. Dan ini cukup mengguncang lah ya. Dan yang saya lihat tidak tertutup kemungkinan bahwa saat nanti akan ada demo pun juga terjadi gempa. Nah itu yang panik masanya tuh yang lebih kacau lagi tuh seperti itu. Ya mudah-mudahan nggak kejadian yang saya lihat ini ya.
dan itu akan terjadi sekitar bulan Oktober. Lalu yang saya lihat bahwa kalau alam itu murka, menurut saya ya sebenarnya nggak bisa dibilang murka juga sih, tapi memang sudah waktunya untuk mengalami pergeseran iklim dan juga pergeseran lempeng bumi. Benar, bukan hanya gempa yang berasal dari alam, gempa politik akibat demonstrasi besar juga bakal terjadi. Gelombang protes tidak akan berhenti sampai tuntutan para demonstran yang diberi judul 17+8 dipenuhi. Tapi dalam penglihatan batin Ki Bajra, kemungkinan semua tuntutan itu dipenuhi sangat kecil. Akibatnya demo-demo besar akan terus terjadi sampai tuntutan benar-benar dilaksanakan. Ini yang saya lihat masih ada kerusuhan-kerusuhan lainnya. Kenapa? Karena tuntutan rakyat itu belum sepenuhnya untuk dipenuhi ataupun hasil dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah itu belum memenuhi standar dari tuntutan rakyat. Walaupun yang saya lihat mengenai 17+8 ini merupakan suatu tuntutan yang menurut saya pribadi itu bukan mewakili dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi hanya untuk golongan tertentu saja dan memang disebarluaskan secara masif dan terstruktur. Dan hal tersebutlah yang bagi saya itu cukup diwaspadai karena itu bisa membelah masyarakat menjadi lebih berkubu-kubu. Kenapa? Karena penggunaan simbol-simbol tertentu ataupun bahkan hal-hal yang dinilai sebagai provokasi itu bisa menjadikan suatu pemantik api lagi untuk rakyat mengadakan gerakan-gerakan ataupun juga demo-demo ataupun kerusuhan yang bisa jadi lebih parah daripada kemarin. Sekitar tanggal 3 Oktober itu kerusuhan sangat mungkin terjadi karena energinya memang sangat volatile, sangat bergejolak. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi akhir tahun yang penuh bahaya? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Di tengah suasana yang serba tidak menentu, apa saja bisa terjadi. Orang juga makin kehilangan empati pada sesamanya. Saat ini, yang bisa dilakukan adalah memperbaiki diri agar menjadi manusia seutuhnya. Sebab, hanya dengan begitu kita bisa selamat menghadapi banyak persoalan hidup. Tahun ini adalah waktunya untuk berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Menjadi diri sendiri adalah solusi. Karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk menjadi penolong di saat mengalami kesulitan, termasuk pemerintah yang mudah abai pada orang biasa. Salahnya seseorang adalah menggantungkan kehidupanmu, menggantungkan dirimu kepada pemerintah. Kenapa? Ya karena tahun 2025 ini adalah waktunya untuk berdikari, untuk berdiri di kaki sendiri. Dan ini memang di tahun 2026 akan semakin kuat. Ujiannya semakin kuat, tesnya, cobaannya untuk dapat berdikari. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah benar-benar kamu itu harus bisa mengandalkan diri sendiri, bukan diri orang lain. Itu pelajaran dari tahun 2025 ini. Dalam soal mencari kebenaran, kita juga tidak bisa bergantung pada siapapun. Semua harus diperjuangkan sendiri. Sebab semakin banyak orang yang tidak bisa dipercaya, apalagi dalam urusan kebenaran. Gak ada yang bisa kalian percaya kecuali diri kalian sendiri. Ingat, kata-kata ini adalah cogito ergo sum. Apa yang kalian pikirkan itu adalah kenyataan, adalah kebenaran versi kalian sendiri. Karena tidak ada kebenaran absolut. Itu adalah pesan di tahun 2025 ini. Bencana alam dan segala malapetaka sepertinya belum akan berhenti. Sebab manusia masih terus melakukan kesalahan. Banjir bandang juga mustahil dihindari jika kerusakan alam tidak segera diperbaiki. Tapi mudah-mudahan kesadaran segera datang sehingga bencana bisa dicegah. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.